Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyya wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan secara lisan yaitu mengucap lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tindakan dan amal perbuatan kita, yaitu dengan mensyukuri semua yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh kenikmatan ini, kenikmatan sehat, kenikmatan waktu luang, dan yang paling besar adalah kenikmatan hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri dengan amal perbuatan kita, dengan tindakan kita, yaitu kita menggunakan seluruh kenikmatan ini agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena upaya beliaulah, karena perjuangan beliau yang didukung oleh para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian kita bisa menikmati indahnya Islam yang asalnya itu dari Mekkah, kemudian hingga sampai ke Masjid Al-Muqarrabin. Suatu kenikmatan yang tiada tara ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita, Bapak Ibu sekalian. Allah memilih kita dari sekian banyak hambanya, dari sekian banyak makhluknya, dari sekian banyak manusia. Allah memilih kita untuk hadir di sebuah majelis yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana namanya, nama masjid kita ini adalah Masjid Al-Muqarrabin. Maknanya apa Al-Muqarrabin? Dekat. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka upaya kita semoga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya adalah bermajelis ilmu, ya. Apalagi di waktu-waktu yang mustajab, Bapak Ibu sekalian. Waktu menjelang berbuka itu adalah waktu yang mustajab, ya. Mungkin sering kita lalaikan. Waktu sebelum berbuka itu adalah waktu yang mustajab. Nah, kita gunakan untuk bermajelis ilmu, kita gunakan untuk banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita berada di sebuah waktu yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sayyidus Syahr, kita ada di bulan suci Ramadan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu mungkin di antara panjenengan ada yang profesinya sebagai seorang wirausaha, berdagang. Ada Bapak? Berdagang nggih, Pak? Oh, di pasar. Berdagang apa nggih, Pak? Oh, sandal nggih. Oh, sandal, Masya Allah. Biasanya Pak, jenengan kulaan satu sandal itu berapa nggih, Pak? Ya, variasi. Masya Allah. Ya mungkin kita bilang 10.000 nggih. Nah, jenengan jual dengan harga berapa biasanya, Pak? 30.000. Masya Allah. 12.000. Loh, ya sebagai seorang pedagang kan tentunya pengen profit yang banyak nggih, Pak nggih? Ya, tentunya begitu. Tapi kita juga dengan jual beli itu juga ya nggak mungkin juga
jauh dengan harganya, harga jual dan belinya. Tapi berbeda Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minin Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum jannah. Nanti kita cek ayatnya lagi. Masya Allah, saya tiba-tiba lupa Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena puasa gitu. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, innallaha ashtara, sesungguhnya Allah itu melakukan perdagangan dengan orang-orang mukmin, ya. Bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Jadi Allah melakukan perdagangan dengan orang-orang mukmin itu, apa yang dijual? Jiwa, hartanya, ya. Bi anna lahumul jannah, dan Allah akan membalasnya dengan jannah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di bulan suci Ramadan, ya. Sayyidus syahr, syahrul mubarakah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan ini melipat gandakan semua yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan di luar bulan suci Ramadan kita sholat tahajud, ya Bapak Ibu sekalian, kita sholat 1 kali pahalanya berapa? 1 kali. Tapi ketika di bulan suci Ramadan kita sholat tahajud 1 kali, kita sholat taraweh 1 kali, kita baca Al-Quran 1 kali, berapa pahalanya? Berlipat ganda. Bener gak? Leres. Kalau kita berdagang dengan manusia saja, dengan makhluk Allah saja, kita pasti pengen profitnya itu banyak, untungnya banyak, ya Pak. Apalagi ketika kita berada di bulan suci Ramadan, perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berdagang, kita melakukan amal soleh dan akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, dibayar kontan dengan jannah. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ternyata bulan suci Ramadan ini, ya, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak keberkahannya. Maka tidak salah suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat, beliau menaiki mimbar. Beliau naik mimbar. Kalau mimbar Rasulullah itu dulu kan ada 3 tangga, ya. Naik 1 tingkatan, Rasulullah kemudian tiba-tiba berkata, amin. Naik lagi, amin. Yang ketiga kemudian, amin. Kemudian para sahabat bingung, ya Rasulullah, lima kunta matasna'u hada, kenapa engkau melakukan seperti itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, tiba-tiba Jibril datang kepadaku dan kemudian Jibril berdoa, syaqiyun abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yaghfir lahu. Syaqiyun, di dalam redaksinya itu banyak sekali katanya. Ada yang ubdun, yang sama-sama artinya itu adalah celaka, rugi. Syaqiyun, ya, lawan kata dari sa'idun. Kalau sa'id itu kan bahagia, tapi kalau syaqiyun itu artinya rugi, menangis, ya, sakit, terluka, ya, kesedihan. Rugilah orang-orang yang adrakar Ramadan, dia bertemu dengan Ramadan, fansalakha minhu, dia menjumpai Ramadan, melaksanakan bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, akan tetapi amalnya tidak mampu membuat dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Jadi di balik banyaknya barokah Ramadan, di situ ada yang namanya juga ancaman. Rugi. Kalau kita nggak kemudian berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak dapat untung. Ya. Jualnya 10.000, dikembalikan lagi 10.000, rugi nggak Pak? Rugi. Itu belum lagi untuk biaya dan lain-lainnya. Nah, kita saja dengan sesama makhluk nggak mau rugi, ya. Apalagi kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merugi. Nah, ikhwanu fillah arsyadakumullah. Nah, ini kita masuk ke dalam
bulan Ramadan di hari yang keberapa Pak? Puasa sudah berapa hari Pak? Wah, rasanya kayak sudah 4 tahun gitu Pak. 11 hari kita berada di bulan suci Ramadan. Kita memasuki pertengahan, sudah masuk ke pertengahan bulan suci Ramadan. Kalau para salafus saleh semakin dekat dengan akhir Ramadan, sabuknya itu semakin dikencangkan, sarungnya itu semakin dinaikkan. Kalau kita mungkin semakin melorot nih Pak, karena makin longgar. Kalau di masjid pripun Bapak, Ibu, bagaimana softnya ketika sholat tarawih? Ada kemajuan ya Pak? Ada kemajuan. Ada kemajuan. Itu yang perlu kita renungkan. Kita bermuhasabah diri, ya. Ketika kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita itu menginginkan keuntungan. Keuntungan yang paling diinginkan oleh seluruh umat manusia yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Jannah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita itu sudah pasti ibtigha'u amradatillah. Kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho, kita pasti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah, ke dalam surga. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk buka puasanya jam berapa nih, Pak? 3.3 nggih, masih lama nggih. Barangkali nanti tidak selesai materinya, kita lanjutkan nanti setelah tarawih, insyaallah. Suatu ketika di lain hari, malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dijelaskan, atani Jibril. Jibril alaihi salam mendatangiku. Faqala, kemudian Jibril alaihi salam berkata, malaikat Jibril alaihi salam memberikan nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah kan maksum ya. Padahal Rasulullah kan maksum. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih diberikan nasihat. Dan Rasulullah masih menerima nasihat. Apalah dayanya kita Bapak Ibu sekalian yang mungkin sholat 5 waktu pun ya, kita sholat subuh kadang mungkin kelewatan jam 5:30 ya. Kalau kita sholat pun sholat rawatibnya pun mungkin kadang bolong-bolong. Nah, kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, ya. Malaikat Jibril Alaihissalam menasihati Rasulullah. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang pertama itu adalah ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, tapi ingat ya. Tapi ingat engkau pasti akan mati. Nasihat pertama yang diberikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, innaka kadihun ila rabbik, sesungguhnya engkau sedang berbaris menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya sedang berbaris menuju Allah ya. Entah itu kita yang sudah berusia senja, ataupun anak cucu kita, ataupun tetangga-tetangga kita yang masih sehat, seluruhnya kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kadhal famulaqi, dan pasti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingatlah bahwa engkau suatu hari akan mati. Kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di lain ayat berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Masalahnya Bapak Ibu sekalian, kematian, ajal itu adalah satu di antara 4 perkara yang termasuk misteri di dunia ini ya. Satu dari 4 perkara misteri. Tidak tahu kapan datangnya, tidak tahu kapan perginya, tapi pasti akan kita dapatkan
Salah satunya itu adalah ajal, maut. Kita pasti akan bertemu. Wallahu a'lam. Bisa yang tua duluan, muda belakangan. Bisa yang muda belakangan, tua duluan. Sama nggih, Pak? Ya. Jadi kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ismasyi'ta fa innaka mayyitun. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayatnya berfirman, Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa zuhziha 'anil nar, diselamatkan, digeser. Kalau zuhziha itu kan digeser. Ya, kalau aslinya itu sudah di sini, zuhziha, jadi digeser. Aslinya dia itu divonis di neraka, tapi kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, itu adalah kemenangan. Faz, jadi kemenangan kita itu ketika kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan kemudian kita dimasukkan ke dalam jannah. Itu adalah kemenangan. Ya. Ya, bukan kemenangan hari ini kita menang dalam harta kita, bukan kemenangan dalam pertandingan, bukan menang dalam kita bahagia di dunia, tapi kemenangan yang sejati itu adalah ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah. Sudah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpikir seperti ini, Allah Subhanahu wa taala ya, itu pasti akan memasukkan seorang yang mukmin, yang dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Pasti masuk surga. Pertanyaannya adalah transit dulu apa enggak? Ya. Mampir dulu atau tidak? Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita itu dimampirkan dulu ke neraka. Maka datangnya bulan Ramadan, syahrul maghfirah, sebagaimana yang kami jelaskan dari di awal, kalau kita ketemu dengan Ramadan tapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni dosa-dosa kita, rugi. Di antara 12 bulan cuma 1 bulan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan ini. Ada 30 hari, mari kita maksimalkan. Kita semakin banyak untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa para ulama kemudian membolehkan yang namanya sholat tarawih. Apa makna dari tarawih, Bapak Ibu sekalian? Istirahat. Ya. Secara bahasa artinya istirahat dari kata roha. Tarawih, istirahat, karena kita laksanakan di waktu kita masih luang. Mungkin setelah isya kita masih luang, mau ngapain juga masih banyak waktunya. Kadang juga nggak langsung tidur, mungkin ngobrol dulu, ngopi dulu, ya Pak. Ya. Nah, bisa kita laksanakan dengan banyak waktunya. Tarawih. Tarawih itu adalah qiyamul lail, mendirikan malam, termasuk mendirikan malam. Ya, qiyamul lail itu secara umum para ulama mengkategorikan qiyamul lail itu banyak hal. Menghidupkan malam dengan ibadah. Intinya adalah menghidupkan malam dengan ibadah. Mau itu sholat tahajud, mau itu dengan tilawatul Quran, mau itu dengan thalabul ilmi, mau itu dengan silaturahmi, ya, masyikta, terserah dengan orang yang melakukannya. Akan tetapi secara khusus ibadah yang bisa dilakukan ketika malam hari itu adalah tahajud. Ya. Tahajud, dia bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakutannya kelewatan waktunya, karena tahajud yang dikatakan para ulama itu adalah setelah tidur. Jadi sholat yang dilaksanakan setelah tidur, barangkali itu sebentar, 10 menit setelah isya ngantuk, tidur dulu 10 menit, kemudian bangun lagi, itu sudah dikatakan sebagai sholat tahajud menurut para ulama. Atau kemudian tidur selama 3 jam, selama 5 jam, kemudian bangun di pertengahan malam atau di sepertiga malam terakhir, kemudian melakukan sholat, itu juga dikategorikan sebagai sholat tahajud. Nah, karena saking khawatirnya terlewatnya waktu ini,
apalagi di bulan suci Ramadan. Kemudian adalah yang namanya sholat taraweh. Sholat taraweh dilaksanakan setelah sholat isya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah tidak hanya membukakan pintu surganya lebar-lebar, Allah tidak hanya menutup pintu neraka rapat-rapat, Allah tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita semangat di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, mungkin di luar Ramadan ketika kita melaksanakan sholat tahajud, ya, entah itu kita laksanakan di sepertiga malam terakhir atau setelah sholat isya, pasti lebih berat rasanya daripada kita melaksanakan di bulan Ramadan. Betul nggak? Betul. Tetapi apalah daya kalau misalkan di bulan Ramadan saja tidak melaksanakan sholat taraweh, apalagi di bulan-bulan yang lain. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dengan waktu yang tersisa ini di bulan Ramadan, ya, dengan waktu yang tersisa di bulan Ramadan ini sekitar kurang lebih 20 hari, kita maksimalkan Ramadan kita, ya. Kita maksimalkan Ramadan kita. Itu nasihat Jibril alaihissalam yang pertama. Ish masyi'ta fa innaka mayyitun. Ikhwadun fiddin arsyadakumullah. Kemudian nasihat kedua yang selanjutnya yang diberikan oleh malaikat Jibril. Ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah man syi'ta, siapapun yang ingin kamu cintai. Fa innaka mufarriquh, bahwa sesungguhnya engkau akan berpisah dengan dia. Bapak Ibu sekalian, ikhwanu fiddin arsyadakumullah, kira-kira Bapak Ibu, siapa yang pertama kali panjenengan cintai seharusnya? Urutannya bagaimana, Pak? Kalau istri keberapa, Pak? Oh, terakhir. Bukan saya yang bilang. Nanti di rumah perang ya, Pak. Ya, kok terakhir? Ya. Ya, kecinta kan nggak perlu bilang ya, Pak. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 24. Nanti panjenengan cek urutan cinta kita seharusnya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana, ya, yang saya bacakan tadi sudah tahu urutannya? Belum. Baik. Jadi yang pertama, ya, Bapak Ibu sekalian, artinya dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapakmu, ya, wa abna'ukum dan anak-anakmu, anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara, wa azwajukum. Jadi istri itu yang keempat nanti, Pak. Ya. Jadi sebelum istri nanti, sebelum itu masih ada lagi. Wa ashiratakum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawnaha wa masakin. Jadi yang pertama di dalam surat At-Taubah ayat 24. Cinta yang pertama itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti ada, ya. Yang pertama itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, siapa yang kedua? Yang paling dicintai Allah siapa, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Ali Imran jelas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, katakanlah Muhammad, kalau kalian wahai manusia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita supaya kita mengenal Allah kalau bukan melalui Rasulullah? Ya. Bagaimana cara kita, ya, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kalau bukan dengan kita mentelaah bagaimana hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan kita itu melalui Rasulullah. Jadi yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah Rasulullah. Siapa nama Rasul kita, Pak? Muhammad bin
Abdillah apa Abdullah? Sama nggih. Abdillah bin Abdullah bin, wallahu a'lam bishawab. Perlu jadi PR nggih Pak, ketika kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku dengan cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata kita belum sepenuhnya kita cinta kepada Rasulullah. Nggih. Pak, namanya istri panjenengan sinten, Pak? Hafal nggih, Pak? Hafal. Bintinya ayahnya masih hafal nggih, Pak? Hafal. Dengan kakeknya hafal nggih, Pak? Oh, hafal. Wis ngelontok ya. Sampai gak perlu dicatat juga sudah hafal, ya. Begitu juga dengan cinta kita kepada Rasulullah, ya. Buktikan cinta kita itu dengan mengenal Rasulullah. Berapakah anak-anaknya, ya? Siapa saja istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin, ya. Siapa istri pertama Rasulullah? Khadijah. Istri kedua, wallahu a'lam. Jadi kalau nggak tahu ya wallahu a'lam. Sudah setengah jawaban ya Pak, daripada salah. Ya. Nanti kita belajar lagi tentang bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah orang tua. Ternyata masih ada Pak sebelum itu Pak. Nah, apa kira-kira? Tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah. Jadi yang ketiga adalah jihad fi sabilillah, ya. Kita mencintai yang namanya fi sabilillah. Kita mencintai agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi urutannya adalah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, dan yang ketiga adalah jihad fisabilillah, yaitu dinul Islam, bagaimana kita memperjuangkan agama Islam. Maka dari itulah ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat sebuah buku kecil ya yang namanya itu Usulus Salasah atau salah satu usul, kalau panjenengan pernah membacanya. Ya. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allamu arba'ul masail. Arba'ul masail, yang pertama ya, al-awwal wa ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu yang dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian disyarah oleh siapa namanya? Syekh Utsaimin. Kebetulan itu kemarin juga kita baca. Yang pertama, ilmu yang dikategorikan oleh beliau itu adalah ma'rifatullah, ya, wa ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinil Islam. Kita mengenal Allah, kita mengenal Rasulullah, dan kita mengenal Islam. Jenengan kenal Islam nggih, Pak? Sejak kapan, Pak? Sejak kecil. Berarti sudah hafal rukun Islam nggih, Pak? Sudah hafal? Atau sudah lupa? Atau kemarin gak hafal sekarang lupa? Rukun Islam ya. Syahadat, salat, saum, zakat dan haji, atau haji dan zakat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal ya kita mengenal itu Islam itu apa, mengenal rukun Islam itu apa, mengenal rukun iman itu apa. Itu ya kadar yang paling minimal. Kemudian kita nanti kembangkan lagi. Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang kita cintai ini, ketika saya melihat jadwal, ternyata 1 bulan full nggih Ustaz nggih. 1 bulan full itu ada majelis taklim. 1 bulan full itu ada majelis ilmu. Ini sesuatu yang mungkin jarang saya dapati di daerah rumah saya di Jombang. Kalau di masjid-masjid besar mungkin ada, tapi kalau untuk setiap harinya itu jarang sekali. Ini yang perlu kita jaga Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita tidak sadar Bapak Ibu,
ketika kita duduk, ya, duduk manis walaupun dengan selonjoran, sendenan, kemudian sampai ngorok mungkin bahkan, ya. Tapi ternyata duduknya kita, ya, di dalam majelis ilmu, setiap detiknya, setiap menitnya itu pahala mengalir buat kita. Para malaikat bersolawat mendoakan kita, mendoakan keselamatan. Ketika kita berada di dalam sebuah majelis ilmu. Kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan, ya, barang siapa, ya, yang berada di majelis ilmu, anzala alaihimus sakinah, kemudian diturunkan kepadanya itu sakinah. Sakinah itu apa, Pak? Ketenangan. Saking tenangnya itu mungkin kadang ada yang tidur, ngantuk. Ya nggak salah juga, karena Rasulullah bilang begitu. Orang yang ada di majelis ilmu, ya, orang yang punya ilmu, dia akan diturunkan sakinah ke hatinya. Saking tenangnya, Pak, ngorok. Saking tenangnya ngorok, ya nggak salah juga, ya. Nah, masuk, ya. Wah. Tapi jangan jadi pembenaran, gitu. Jangan jadi pembenaran, gitu. Ya, apalagi kondisinya puasa. Apalagi kalau dilakukan pas siang-siang, masjidnya penuh AC, ininya empuk, wes alamat. Dan baru dengar innal hamdalillah nahmaduhu. Sudah keluar dengan makhrajnya. Ya. Ihanu fiddin arsyadakumullah. Ya. Perlu banyak sekali yang perlu kita muhasabah dirinya. Bukan berarti kita saling menasihati itu kita paling benar. Tapi ketika kita saling menasihati, ya, kita menapaki jalan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan saling mengingatkan. Nggih. Kan nggak mungkin nanti kita kemudian di surga, kemudian kita biarkan teman-teman kita yang lain nggak di surga. Tapi pasti nanti Allah akan bertanya kepada kita, apakah kita sudah mengingatkan saudara kita? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah waktunya berbuka, nggih. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Nggih. Untuk persiapan enggak apa-apa, nggih, Pak. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.